lagi. Senang apa? Senang nih? Senang kan? Ya semoga selalu senang ya setiap belajar matematika, karena ibu harap ilmu-ilmu matematika yang kalian pelajari bisa kalian manfaatkan dengan baik, ataupun lebih-lebih bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Amin. Nah sebelum itu mungkin bisa dibikin doa dulu ya. Boleh? Adek, silakan dibikin doa. Teman-teman seluruh belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Buka di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sebelum mulai, kayaknya ibu absen dulu ya. Oke, di sini hadir semua. Hadir ya. Jadi ibu senang semua nih ya. Oke, hadir semua. Hari ini kita akan belajar materi yang masih ada kaitannya dengan materi sebelumnya. Masih ingat pertemuan sebelumnya kita belajar mengenai apa? Podomatisasi. Ya, penyajian relasi. Nah, penyajian relasi itu ada keterkaitannya dengan materi berikutnya. Sebenarnya kita sudah masuk ke bagian fungsi. Nah, kalau kemarin itu kalau tidak salah ibu sempat menyinggung terkait, bukan menyinggung lagi sih, tapi ibu sudah membahas ya beberapa istilah penting di materi fungsi. Ada apa aja, masih ingat? Domain, ya, domain, dan range. Nah, jadi itu adalah istilah yang nantinya akan kita pakai di fungsi. Untuk mengingat kembali materi yang kemarin ya, itu akan ada kuis nih. Ya, kenapa sih? Karena kuisnya cuma sedikit, cuma untuk mengingat pembelajaran yang kemarin. Kuisnya di Quizizz, jadi teman-teman boleh menyiapkan linknya dulu ya. Daerah kawan, di situ berarti yang menjadi daerah kawan, himpunan yang mana? Himpunan yang B, oke. Karena dia ada daerah kawan dari A ya. Nah, karena himpunannya yang B, berarti yang termasuk anggota dari daerah kawan atau himpunan B itu berarti berapa ya? 1, 2, 3, 4. Nah, kenapa masih ada yang 2 dan 3? Kalau 2 dan 3 itu apa ya? Range. Apa itu range? Daerah hasil. Daerah hasil yang ketika dipasangkan antara himpunan A dengan himpunan B-nya, di situ akan berpasangan dengan apa tuh? A dengan 2 ya, B dengan 2, C dengan 3, sehingga daerah hasilnya 2,3. Nah, ini kalau yang di himpunan A, dia namanya apa? Domain. Atau daerah asal. Daerah asal. Ya, itu adalah terkait dengan review domain, codomain, dan range. Kita kembali lagi ke ciri-ciri fungsi. Nah, sebelum masuk mungkin ibu mau bertanya nih, kira-kira kalau dipikir-pikir apa sih manfaat dari mempelajari fungsi itu sendiri? Pernah nggak kepikiran fungsi itu sebenarnya buat apa sih? Pernah nggak kita melihat penerapan fungsi di kehidupan sehari-hari? Tidak ya, belum kepikiran. Nah, sebenarnya fungsi itu sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Kalau di minggu sebelumnya kan kita sempat membahas pemanfaatan relasi ya. Relasi itu kan memasangkan antara himpunan A dengan himpunan B, himpunan yang satu dengan himpunan yang lainnya. Kalau di fungsi sebenarnya konsepnya itu ada di sekeliling kita. Kayak misalkan kalian kan punya nomor induk ya? Iya. Atau ada NISN, nomor induk siswa nasional. Masing-masing
masing-masing dari kalian pasti punya nomor induk yang berbeda, iya nggak? Iya. Nah, apa yang terjadi kalau sama? Nggak bisa membedakan kan? Iya. Karena kalian punya nomor induk masing-masing. Terus juga kalian main sosial media? Main. Nah, biasanya sosial media itu identik dengan username. Pasti username yang dipakai itu harus unik atau harus berbeda dari yang lainnya. Jadi kalau sudah ada satu username, jangan lagi ada username yang sama gitu kan. Nah, itu juga sebenarnya termasuk penerapan dari konsep fungsi. Cuma kita belum tahu nih, kita nanti akan mencari emang fungsi itu harus seperti apa sih. Nah, itu hanya memberikan contoh penerapan tadi. Nanti kalian akan mencari sendiri seperti apa ciri-ciri fungsi itu. Oke, masuk ke sini. Nah, tujuan pembelajaran hari ini tidak jauh-jauh ya dari ciri-ciri fungsi. Ibu berharap kalian dapat menyebutkan ciri-ciri fungsi, terus dapat mengidentifikasi fungsi dari suatu relasi dan bisa membedakan antara fungsi dan bukan fungsi. Nah, untuk mengetahui ciri-ciri fungsi, ibu akan membagikan LKPD. Ibu akan bentuknya menjadi 2 kelompok. Karena jumlahnya ganjil, jadi nggak apa-apa timpang sedikit ya. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2. Oke. Oke, di LKPD-nya, ibu mohon untuk baca petunjuknya ya, ikuti petunjuknya dengan baik. Nah, di sini LKPD-nya kita akan sedikit bermain-main dengan yang namanya sandi ya, teman-teman. Tahu sandi kan? Tahu. Ya, di situ ada pesan rahasia nih. Ceritanya kalian akan jadi detektif. Ada pesan rahasia di bagian akhir bermain. Kalian silakan pecahkan sandi itu, lalu kerjakan langkah-langkah selanjutnya. Oke? Ada yang tidak dipahami? Dipahami semua ya? Udah ya. Nah, di situ kan ada beberapa kegiatan dan masalah. Yang pertama nih yang ayo bermain, kita jawab bareng-bareng dulu ya. Nah, kalian sudah memecahkan sandi ini kan? Dan apa jawabannya? Jawabannya apa arti sandi dari ini? Kamu hebat dan luar biasa. Ya. Kamu hebat dan luar biasa sudah memecahkan sandi ini ya. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Nah, untuk selanjutnya di sini kan ada rangkaian kegiatan ya. Tadi ada identifikasi masalah, ada pengumpulan dan pengolahan data juga. Ibu mau untuk kegiatan satu kelompok silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, ibu minta untuk kelompok 2 ya. Silakan maju ke depan. Oke, untuk kelompok 2 silakan diisi terlebih dahulu ya tabel ini. Nanti kita bandingkan nih kelompok 1 dengan kelompok 2 sama atau tidak. Oke, silakan diisi ya. Baik, kelompok 2 sudah mengisi kegiatan 1 ya. Bagaimana dengan kelompok 1 atau apakah jawaban dari kelompok 2 sama dengan yang
jadi kalian sudah tepat mengikuti aturan pengisian sandinya. Oke, kita lanjut ke masalah berikutnya ya. Nah, di sini ada masalah dan ada 3 pertanyaan yang kalian jawab, dan saya yakin tadi saya sudah lihat jawaban kalian ada yang berbeda ya. Nah, oke, mungkin kita ganti-gantian aja deh. Dari kelompok 2, bagaimana dengan masalah 1 nomor 1? Kalau satu jawabannya, soalnya kalian dengan sesama kata sandi setiap kata harus diperhatikan. Itu setiap kata disandingkan hanya dengan satu sandi saja. Iya, iya. Karena menurut kelompok kami, kalau misalkan sesuai dengan aturan 1, berarti kan antara 4 ini mereka punya ciri khas tersendiri kan, dan dia tunggal. Kalau menurut aturan 1, begitu pun untuk menurut aturan 2. Jadi menurut kami setiap kata memiliki ciri suatu fungsi. Jika dia mengikuti hanya satu aturan aja antara aturan ini, mereka punya yang unik gitu. Jadi seperti itu, makanya jawabannya dia. Ya, oke. Jadi kelompok 1 berpendapat bahwa kata sandi setiap kata itu bersifat tunggal ya. Jadi hanya ada satu sandi saja untuk setiap katanya. Nah, bagaimana dengan kelompok 2 ya? Bagaimana dengan kelompok 1? Kami menjawabnya tidak. Ya, tapi kenapa? Setelah dipikir-pikir ulang, pernyataan kelompok dua benar Bu. Jadi kalian berubah pikiran ya? Oke, kelompok 1 juga tidak. Tapi berubah pikiran. Kelompok 2 menjawab iya. Nah, karena ada setiap kata di situ, maka iya benar setiap kata sandi memang bersifat tunggal. Tapi mungkin saya paham kenapa kelompok 1 mengatakan itu tidak ya, karena dari mungkin kelompok 1 melihat per hurufnya. Tapi saya katakan apakah setiap kata sandi bersifat tunggal ya, maka bersifat tunggal. Oke, sekarang untuk masalah 2 dan 3, 2 dulu ya. Kelompok 1 silakan, Ibu ingin tahu apa jawabannya. Yang masalah 1 nomor 2. Dengan aturan 2, kata ciri CRI disandingkan menjadi XX, UX. Apa keunggulan dan kekurangan dari aturan perjanjian ini? Untuk keunggulan, kelompok kami menjawab tidak ada. Dan untuk kekurangannya, karena di situ huruf C disandingkan menjadi X dan huruf I juga disandingkan menjadi X, maka kita tidak bisa membedakan antara huruf C dan huruf I. Nah, jadi kelompok 1 mengatakan tidak ada keunggulan, tapi kekurangannya ada, karena ada X ya. Kita tidak bisa membedakan huruf C dan I. Nah, bagaimana dengan kelompok 2? Apakah sependapat? Sama ya. Ya, karena di sini memang ada yang berulang kata sandinya, ada XX, UX gitu. Sedangkan X ini digunakan untuk C dan I. Iya. Nah, seharusnya kan kalau ingin menerjemahkan sandi akan lebih tidak membingungkan kalau setiap satu huruf dipasangkan dengan satu huruf ya. Oke, berarti untuk yang nomor 3, manakah aturan yang paling baik dari keempat aturan tadi? Kelompok 1 silakan menjawab Pak. Menurut kelompok kami, Aturan 1 dan 3 karena pasangan sandi yang disediakan di pasangan sebelumnya berbeda. Oke, 1 dan 3 untuk kelompok 2 berarti Satu dan 3. oke, berarti kalian semua sepakat untuk menjawab aturan terbaik itu adalah aturan 1 dan 3. Ya. Dan jawabannya benar. Yeay. Oke, silakan duduk untuk kelompok 2. Terima kasih, berikan aplaus untuk kelompok 2. Oke, sampai di sini kalian kesimpulan sih. Tadi ya bisa mengetahui bahwa aturan 1 dan 3 itu benar ya, aturan yang paling baik. Nah, masalah kedua silakan kelompok 1 maju ke depan. Boleh ya diisi langsung saja saat aturan 1, ya tidak gitu, nggak usah kita pilih lagi apa. Oke, baik, berarti sudah terisi ya. Nah, bagaimana dengan kelompok 2? Apakah sama? Ada yang berbeda? Berbeda, di bagian mana yang berbeda? Di aturan 3. Aturan 3, apa yang berbeda? Aturan 3 kita ya semua. Ya semua. Oke, mari Di aturan 2 ya tidak. Oke, di aturan 2 ya tidak, di aturan 3 ya semua. ya semua. Oke, kita bahas satu persatu ya. Dari kelompok kami berbentuk Iya. ini rasa 3 ini. Nanti sama ya? Nanti sama. Baik, dari aturan 1. Apakah setiap anggota A selalu berpasangan dengan anggota B? Ya. Apakah pasangan dari setiap anggota domain hanya satu saja di domain? Ya. Jadi berbeda ya. Kalau ini kan ditanya berpasangan atau tidak. Tapi domainnya tadi, berarti domain itu tabel yang mana?
dari aturan dua tadi, domain itu yang mana? Yang atas. Yang atas ya. Oke, yang atas. Sedangkan kalau domainnya yang bawah. Berarti ya atau tidak untuk yang ini? Domainnya berpasangan tepat satu nggak? Iya. Ya. Kalau aturan 3, Iya. ya dan Iya. ya. Nah, ternyata karena tadi kalian bilang aturan 1 dan 3 itu yang paling baik ya, yaitu merupakan contoh dari fungsi karena dia memasangkan anggota domainnya hanya satu di kodomain seperti itu. Nah, sedangkan untuk yang aturan 2 dan 4 kalian kan sepakat menjawab iya dan tidak ya. Ternyata domainnya itu tidak hanya satu saja di kodomain. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan ada yang berulang ya di situ. Kurang enak nih kalau dilihat di sini ada yang sama ya. Lalu di yang keempat juga ada yang sama. Jadi kalau untuk sandi agak membingungkan kalau kita mau menerjemahkan sandinya. Nah, di bagian terakhir pembuktian, di situ apa yang bisa kalian simpulkan dari keseluruhan? Mungkin bisa dulu. Terima kasih untuk kelompok 1. Oke, simpulan terakhir, suatu relasi dikatakan sebagai fungsi jika memiliki ciri-ciri Ya, antara fungsi mempunyai salah satu pasangan di kodomain. ya, tepat sekali. Itu adalah ciri-ciri dari fungsi. Jadi kalian sudah paham ya ciri-ciri dari fungsi. Nah, tadi karena kalian sama ya kesimpulannya, gua akan menambahkan terkait dengan ciri-ciri fungsi. Nah, untuk ciri-ciri fungsi mungkin ada lebih jelasnya. Ada 4. Tapi yang penting yang tadi ada setiap A itu tidak boleh lebih dari satu pasangannya. Jadi yang pertama himpunan A dan himpunan B bukan himpunan kosong. Itu sangat jelas. Kalau himpunan kosong apa yang dipasangkan? Yang kedua, pasangan setiap anggota himpunan A tidak boleh lebih dari satu. Kayak tadi yang kalau dipasangkan ya harus satu, jangan bercabang gitu. Tidak boleh ada 2 pasangan. Nah, kemudian yang ketiga, setiap anggota himpunan A harus mempunyai pasangan di himpunan B, ya. Harus punya. Kalau misalkan ada yang kosong gitu, misalnya ada anggota himpunan A 1, 2, 3, tapi yang dipasangkan hanya 1 dan 3, apakah itu dikatakan fungsi? Tidak ya, karena ada yang tidak berpasangan, jadi harus punya teman semuanya di himpunan A. Lalu yang terakhir, anggota himpunan B boleh tidak mempunyai pasangan di A atau boleh tidak berpasangan. Nah, untuk lebih meningkatkan kemampuan kalian dalam memahami ciri-ciri fungsi, di bagian terakhir LKPD tadi sudah ada soal kan? Ya, kita tadi agak sedikit bingung ya bagaimana mengerjakannya ya. Nah, tapi sekarang sudah terbayang karena kalian sudah mengetahui ciri-ciri fungsi. Nah, kita langsung aja deh menjawab ya. Untuk yang A, apakah dia fungsi? Fungsi ya. Karena apa? Setiap anggota A yang coba satu orang ada yang mau menjawab? Firda. Ya, kita silakan. Karena setiap anggota domain di A memasangkan pasangan di B. Ya, jadi setiap anggota A memiliki pasangan di B ya, walaupun emang B-nya ini nih yang tidak berpasangan, tapi dia tetap dikatakan sebagai fungsi. Oke, tepat. Kalau yang B, apakah dia fungsi? Ada yang menjawab? Bukan? Ada yang menjawab? Oke, silakan Anda. Dia bukan fungsi karena dia memasangkan setiap anggota A di mana anggota B banyak 4 saja. Iya, karena dia hanya meskipun kita tidak tahu sebenarnya fungsinya apa, tapi di sini 4 itu berpasangannya sama A, sama B dan C. Jadi dia banyak pasangannya. Lalu yang C, ada yang tahu? Bukan fungsi. Ya, ada. Kenapa ada yang mengatakan bukan fungsi? Karena tidak ada pasangan sama sekali atau hitungannya kosong. Iya, karena kosong ya. Ini kita nggak tahu dia mau memasangkan apa. Karena di perjanjian relasi yang sebelumnya kan seharusnya kalau mau memasangkan ada titiknya ya, untuk diagram kartesius ya. Misalnya memasangin 1 dengan A. Domainnya gimana kalau ini? Nah, ini ya. Paham ya untuk ciri-ciri fungsi? Oke, itu dia terkait dengan ciri-ciri fungsi. Ada yang masih mengganjal atau ingin ditanyakan? Tidak ya. Tadi sudah dijelaskan tentang ciri fungsi, tapi intinya yang dikatakan fungsi itu adalah ketika anggota domainnya atau anggota himpunan A itu memiliki pasangan pasangan yang sudah paham? Oke. Demikian pembelajaran kali ini. Nanti akan Ibu berikan tugas ya terkait ciri-ciri fungsi. Tapi tugasnya silakan dikerjakan di rumah, kalian tadi sudah mengerjain soal juga kan? Oke. Cukup sekian.
Minggu depan kita akan belajar mengenai apa ayo? Kasih sebutan fungsi ya. Jadi nanti ada penyajian fungsi sama dengan relasi. Nanti akan belajar juga notasi fungsinya bagaimana. Boleh dipersiapkan terlebih dahulu ya. Oke. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Mungkin bisa dipimpin doa. Oh, ada